Dan gimana kabarnya Pak Toirin? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Ya. Pak Yosef. Gimana kabar Bapak? Pak Yosef gimana? Alhamdulillah baik Pak. Bu Wiwit, Pak Beni semakin teguh aja. Ya kan? Ini Pak Yan Friendly Ginting. Lah, kok jadi Yan Friendly Ginting tampilnya? Iya Pak, laptop saya lagi bermasalah, jadi lagi laptop suami langsung apa email dia Pak. Tahu kalinya dia gitu. Nah, Ibu Purba kalau saya tidak salah ya. Iya Pak. Nah, kan masa biarpun namanya Purba dikasih gunting, saya nggak bakal ketipu. Saya ingat gitu kan. Iya. Bu Siva gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Andriani? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Ini Bu Wiwit ini masih malu-malu masuknya ini. Sementara kita nunggu teman-teman yang lain. Ini baru kita kurang 16, itu artinya 14. Mudah-mudahan aja Pak. Ya. Kurang 2, kita lanjut aja. Kita anggap aja dia tertidur siang. Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang lain tertidur siang. Sepenuhnya saya katakan tadi itu bukan salah Bapak Ibu, kenapa tidak ada produk. Jadi ketika saya protes ke Pak Kairi dan Bu Yani, Pak Herman, saya bilang, saya disuruh mereview, yang mau tak review itu mana bos, saya bilang. Belum ada produknya katanya. Langsung Pak Kairi bilang lah, produknya apa ndak Bapak yang merancang dari awal katanya. Mat, ya, hari saya ingat lagi, saya tanya Pak Herman, ya Pak, jatah kita dari awal. Nah ini dia. Ini dia. Jadi itu ada sedikit missing in progress gitu kan. Ada sedikit. Saya betul-betul Bapak Ibu bukan mengada-ada, karena semuanya serba kejar tayang Pak Herman. Semuanya serba kejar tayang, karena biasa akhir tahun itu kan semua pembukuan itu harus beres. Jadi saya harus bereskan penelitian, pengabdian bukan saya, pengabdian dosen se-UNP. Saya harus tuntaskan KKN, sekalian keuangan harus tuntas soon, dalam tanggal 30 ini kan. Dan sementara kita juga harus bereskan ini, dan ini nggak bisa ditolak-tolak. Dia sambung bersambung terus kayak Indonesia. Sambung bersambung menjadi satu, itulah Indonesia kan gitu. Habis angkatan ini masuk angkatan ini, habis ini masuk ini, habis ini. Kadang-kadang jujur saya lebih suka PLPG ketimbang PPG daring. Kenapa? Kalau PLPG itu jelas, saya datang jam sekian sampai jam sekian tuntas. Sekarang dengan PPG ini nggak karu-karuan Bapak Ibu. Rapatnya juga nggak karu-karuan, bisa sampai jam 12 malam. Bahkan hari Selasa kemarin dari jam 7 pagi itu Pak Herman, saya nongkrong, duduk di kursi itu alhamdulillah sampai jam setengah 11 malam. Dari jam 7 pagi. Mandi pun buru-buru, karena ditunggu sama meeting berikutnya. Oke, mungkin saya mulai merekam Bapak Ibu pertemuan kita. Ya kan, kalau tadi kan sarasehan, bincang-bincang ya sekedar membuka cerita kenapa ini seperti ini. Yang jelas semua tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu, ada juga kontribusi saya. Yang ya udah, kalau orang Padang bilang, Pak Herman bilang itu let's bygone be bygone, what was done could not be undone. Gitu. Biarlah yang lalu itu berlalu, karena apa yang sudah terjadi nggak bisa kita tarik kembali. Nah, yang kita pikir itu ke depan, what should we done, ya kan? Apa yang harus kita lakukan dengan kejadian yang seperti ini? Mungkin sedikit saya bercerita bersejarah, Pak Herman. Ya kan? Khususnya mencermati, ya kan?
mencermati kejadian dari angkatan-angkatan sebelumnya, di mana orang kandas, terutama di ujian. Nah, mungkin sedikit agak bocoran. Banyak dosen, banyak penguji itu betul-betul jelimet Bapak Ibu. Dia lihat semua persiapan Bapak Ibu, khususnya di RPP dan bahan ajar serta media. Saya nggak bisa bilang juga, evaluasi sama LKPD dia lihat, evaluasi dia lihat, media dia lihat, bahan ajar dia lihat. Jadi kalau ada yang timpang di sana, ketika ujian itu, ketika ditegur Bapak Ibu, itu ketika itu rusak standingnya Pak. Suasananya berubah itu. Sehebat-hebatnya, betapapun teguhnya Pak Beni, ya kan? Tapi begitu ditegur ketika ujian, itu out of standing, dia rusak suasananya, ya kan? Nah, teguran itu terutama karena RPP kita ndak optimum, terutama RPP. Bahkan ada RPP itu setengah dibikin, setengah Pak, ndak siap. Nah, itu yang ditayangkan ketika mau ujian, kan kualat itu. Itu kalau itu emang berniat itu Bapak Ibu, pasang niat sengaja untuk kejar ladaku kau ku tangkap ya. Kalau itu bukan kejar ladaku kau ku tangkap, kejar ladaku kau ku jita katanya kan. Bahkan ada di antaranya yang akibatnya dosennya terpaksa tidak mau melewatkan. Karena teramat krusial. Nah, saya tidak mau terjadi di angkatan 4 ini. Ya kan? Sebetulnya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu kan kesehari-harian kita semua. Kita kan tidak guru kemarin sore. Ya kan? Cuma, kalau Bapak Ibu kurang sempurna, itu biasa. Tapi kalau kurang lengkap syarat, nah ini yang masalah Pak. Diminta 3 pertemuan, Bapak Ibu posting cuma 1 pertemuan. Untuk ujian, kan itu aja. Padahal dari awal kita udah kasih rambu-rambu. Siapkan semua perangkat, memang 3 Pak. RPP 3, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Tapi yang 3 itu kan dengan anak-anaknya. Dia kan sistemik. Yang 3 itu. 3 itu melekat di dalamnya bahan ajar. Melekat di dalamnya media. Melekat di dalamnya ada lagi LKPD. Ada lagi evaluasi. Kalau saya tidak salah itu minimal itu 15 pecahannya. Nah, kalau Bapak Ibu kejar tayang pas di hari mau ujian, nanti saya khawatir Bapak Ibu tidak keburu. Dan itu yang bikin masalah ketika ujian. Itu yang saya katakan, seteguh-teguhnya Pak Beni, kalau ditegur waktu ujian paling tidak nyaman Pak. Saya udah lihat yang begitu bagus performanya, tapi begitu ada sedikit teguran ketidaksempurnaan, dia panik. Panik Pak Herman. Karena nggak semuanya itu kan yang piawai menjawab pertanyaan. Nah, begitu dia sadar nggak lengkap, memang betul-betul tidak lengkap, ya wassalam dia. Panik dia, sampai akhir tuh panik terus. Nah, hendaknya itu tidak terjadi di angkatan 4 ini. Tapi sedihnya, sampai siang setengah, jam 2 kurang 10, 13.50, saya masih lihat di tempat ini, alhamdulillah belum ada yang memposting tugasnya. Produknya belum ada. Ya kan nanti cari-cari penyakit Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Ya, kenapa enggak posting gitu? Saya udah katakan, jelek-jelek dikit Pak, Bu, masih mending daripada tidak. Sama aja Bapak Ibu jadi guru kan gitu. Anak kalau nggak ngumpul, perasaan gimana? Dia ngumpul jelek atau salah, biasanya kita masih agak stabil gitu. Nah, itu yang saya ingatkan. Ya, setidaknya ini peringatan awal. Pak Herman bilang, kalau saya tadinya rada-rada tidak setuju pertemuan ini. Karena saya bilang, apa yang mau kita review Pak? Mereka aja tidak posting kan gitu. Kata Pak Herman, kasihan lah Pak, kasih peringatan juga, tidak apa-apa katanya. Ini Pak Herman, jadi Bapak Ibu berterima kasih dengan Pak Herman gitu. Ya kan? Ya.
kasih. Ya. Jadi beliau yang mengingatkan, setidaknya Pak kasih peringatan gitu. Ya, itulah maknanya kita pertemuan siang ini. Mohon deh produknya kalau mau dikirim, diposting gitu, supaya bisa kita cermati gitu. Ya kan? Itu kan udah nyaris produk final itu. Produk masuk di dalamnya, udah bahan ajarnya, udah semuanya itu di sana. Karena sebetulnya saya dengan Pak Herman itu ditugaskan mereview perangkat ya Pak ya. Melihat perangkat itu review awal gitu. Jadi mungkin sementara dari saya yang seperti itu. Kalau Pak Herman bisa tambahkan, monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Elvi, Pak Tasid. Pertama Bapak Ibu, seperti Pak Elvi bilang tadi, kesalahan tidak pada Bapak Ibu secara keseluruhan. Artinya ada dari saya terutama, artinya ada utang dari awal kita untuk mereview perangkat Bapak Ibu, terutama mengenai SKL dan RPP. Itu dari awal harusnya ada. Cuma alhamdulillah saya juga mencermati setelah dengan kita Pak Elvi, beliau ini dengan Ibu Neti, dan itu dari WA saya pantau beliau itu sudah dikasih contoh RPP yang kira-kira sudah agak lebih, walaupun seperti Pak Elvi bilang tadi bahwa kita ini kan tidak lagi belajar membuat RPP Bapak Ibu, sebenarnya tidak lagi belajar membuat RPP. Artinya ketika kita sudah dalam kategori peserta PPG, berarti Bapak Ibu ini sudah dalam posisi mencari sertifikat, itu intinya. Bapak Ibu ini sudah berpengalaman, cuma sertifikat sebagai guru itu belum dapat. Itu jelas itu intinya dari kita dari PPG itu dari awal. Bahwa Bapak Ibu ini tidak lagi perlu diajarkan membuat RPP, tidak lagi perlu diajarkan untuk melihat aturan-aturan yang ada dalam pembuatan RPP, karena sudah ada semuanya. Kita sudah melaksanakan di sekolah masing-masing. Sampai kepada silah-silah yang mungkin kita menganggapnya baru, padahal sebenarnya sudah lama, kayak TPEC, ada STEAM di dalamnya, ada HOT. Saya mungkin termasuk di dalamnya yang masih menganggap itu belum hal yang menjadi istilahnya keseharian dari kita dalam PBM, apalagi kita ditempa lagi yang namanya pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menjadi alasan utang bagi kita sebagai guru. Sebelum Bapak Ibu masuk PPG ini, sebenarnya kita udah punya utang, bahwa memang kalau kita apalagi di sekolah kita melaksanakan K13, yang perangkat pembelajaran yang diminta oleh PPG ini sudah menjadi utang bagi kita sebenarnya Bapak Ibu. Sudah menjadi utang bagi kita bahwa ada RPP yang boleh disederhanakan. Kalau bahasa halusnya RPP satu lembar. Silakan. Tapi ada inti-inti RPP di dalam itu yang harus ada. Unsur TPEC-nya, STEAM-nya semacamnya itu yang sesuai yang ada di modul yang Bapak Ibu mungkin sudah bisa pelajari. Artinya Bapak Ibu, Pak Helvi sebagai fasilitator, saya mungkin guru pamong pendamping, itu kan mengingatkan bahwa Bapak Ibu itu harus membuat ini, harus membuat itu. Mungkin nanti tambahan tugas dari dosen ini adalah menilai. Saya memberi masukan untuk menilai. Artinya ada masukan dari saya. Finishing nanti adalah nilai di dosen fasilitator. Terlepas dari itu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan itu memang Bapak Ibu harus lihat di LMS itu sebenarnya. LMS itu kan diminta tuh, setiap ada proses kita punya LMS, kita punya yang Excel, yang jadwal yang dibuat oleh kita sudah punya semua. Nah, sinkronisasi antara jadwal yang di Excel sama jadwal yang di LMS itu kan Bapak Ibu bisa langsung melihat kapan saya harus masukkan perangkat review. Kapan media pembelajaran itu sudah harus masuk ke LMS Bapak Ibu. Nah, ketika tadi pagi, sebenarnya udah di sore kemarin saya nunggu dari Pak Elvi apakah kita akan meeting pagi itu. Mungkin tapi ketika bilang mungkin dia sudah mencoba untuk mendelegasikan ke yang lain, nampaknya tidak bisa. Pagi tadi saya coba hubungi Pak Elvi lagi. Oke, kita review Pak Herman ya. Cuma ketika beliau mau masuk ke LMS tidak ada yang di-review, nah itu jadi masalah. Ada sesuatu yang mau kita lihat, yang mau kita review, tapi tidak ada yang mau kita lihat. Tapi kembali lagi ke sana Bapak Ibu, ya mau dilihat itu ke belakangnya kita mau ngapain? Tidak ada hasil. Jadi sekarang saya udah lihat di LMS juga,
modul untuk review perangkat udah keluar. Berarti Bapak Ibu akan masuk ke next level, next step. Step berikutnya Bapak Ibu akan direview. Memang review dalam artian menyeluruh. Kalau sekarang kita kan pembuatan perangkat di akhir namanya review. Bapak Ibu lebih tahu itu. Artinya direview untuk sebelum direview lebih jauh gitu. Kita melihat mungkin kelengkapan dulu, kemudian sebenarnya kami berharap dengan PLG tadi ada 1-2 contoh perangkat Bapak Ibu ini yang mau kita review. Kira-kira kurangannya di mana? Gitu. Tidak semua, kalau tidak di semua review kan, jadi kita kan review tidak klasikal dalam artian. Tapi kalau melihat kan di luar meeting. Tapi kalau bisa di sini ada mungkin yang bisa kita lihat. Kira-kira apa yang perlu disempurnakan, diperbaiki, tidak mungkin disempurnakan. Tapi kalau tidak ada sekarang ya tinggal kita melihatnya bahwa lengkapi dulu antara perangkat-perangkat yang ada. Mulai dari analisis kurikulum itu masuk dalamnya SKL KKD, ada silabus di dalamnya. Dan itu di LMS dilihat dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencermati LMS itu apa yang diminta itu semuanya lengkap, ada di dalamnya. Jadi kalau ada juga yang Bapak Ibu nanya, mungkin kebiasaan lah kita mungkin sama aja kita Bapak Ibu. Lebih nyuka bertanya kepada orang lain sebelum kita melihat yang ada di depan kita. Di LMS itu sendiri sudah ada itu apa yang diminta. Kita misalkan untuk analisis kurikulum, apa sih yang harus di-upload? Semuanya ada. Ada SKL yang dimintanya, ada analisis kurikulum, ada silabus. Saya melihat di LMS-nya ada. Bukan, tapi memang itu kan tugas Bapak Ibu untuk menguploadnya. Nah, kemudian siap itu baru masuk ke RPP, yaitu masuk kemudian dan terusnya terakhir adalah mungkin evaluasi. Nah, terakhir hari ini kita adalah mereview kelengkapan, kalau saya bilang verifikasi, kelengkapan dari perangkat angkutan ini sudah siap mereka untuk direview untuk sebenarnya. Karena step kawan-kawan kita selanjutnya adalah mereview perangkat. Artinya mereview perangkat itu kesempurnaan perangkat yang betul-betul lagi yang siap nanti untuk dilakukan untuk uji komprehensif. Jadi step awal kita kan pembuatan. Nah, step review dari step akhir dari langkah akhir dari step awal ini adalah mereview awal. Itu kan namanya review awal Bapak Ibu. Jadi apa saja yang Bapak Ibu yang sudah buat, apa yang belum. Nah, sekarang kan masalahnya adalah belum ada apa-apa. Nah, itu masalah utamanya. Nah, tidak ada masalah. Artinya kita mulai lagi. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan banyak melakukan. Tinggal upload aja, saya yakin. Karena di belakangnya saya juga lihat jadi di medianya secara terpisah itu sudah ada. RPP secara terpisah sudah ada. Kemudian LKPD secara terpisah sudah ada. Tinggal menjadikannya dalam satu paket. Nah, saya rasa pekerjaan itu tidak terlalu banyak mungkin Bapak Ibu menjadikannya sepaket. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu belajar seperti yang Pak bilang tadi, jangan bikin orang yang memeriksa tuh agak bad mood gitu. Ketika diminta perangkat Bapak Ibu itu 3 kali pertemuan, buat 3 kali pertemuan, di-pack sebagus mungkin, dibagi per 3 kalau bisa. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, RPP dalam satu paket, mau di zip atau semacamnya. Jadi pertemuan 1 satu paket, pertemuan 2 satu paket, pertemuan 3 satu paket. Jadi ketika itu sudah ada, nanti ketika ada review perangkat dari next levelnya, orang yang memeriksa itu ini yang mana itu. Tapi kalau Bapak Ibu ada 20 atau 30 perangkat yang Bapak Ibu. Nah, apalagi tidak ada tahu namanya, ketika di-download namanya aja samanya semua. RPP pertemuan 1, RPP pertemuan 2, RPP pertemuan 3. Ya, jadi orang yang memeriksa itu tiba-tiba bilang dari awal sudah tidak lagi dengan posisi gimana bisa kayak gini, ribet kayak gini. Tapi kalau sudah dibuat, kita kan orang-orang TI yang biasa membuat folder semacamnya, yang biasa menjep semacamnya. Jadi kalau bisa dibuat contoh aja, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada yang sama dengan yang duluan ya. Contohnya yang angkatan 1, 2, 3 yang ditonton yang bagus Bapak. Jadi memang dibuatnya per pertemuan karena mintanya perangkat pembelajaran itu per pertemuan. Perangkat 1, perangkat 2, perangkat 3. Berarti kita posting cuma 3. Jangan nanti ada 17 nanti filenya buat semua gitu. 17 buat semua kita harus download. Namanya tidak ada. Misalnya kalau saya mungkin namanya perangkat pertemuan perangkat 1 pertemuan 1 Herman, akan nampak langsung Hermannya. Pertemuan 2 Herman, akan nampak pertemuan 2. Pertemuan 3 Herman.
Di RPP pun dibuat kayak gitu. Jadi ketika orang melihatnya tidak lagi harus membolak-balik lagi ke kulit awal gitu. Nah itu mungkin yang bisa Bapak. Jadi untuk sementara mungkin itu. Kemudian dari awal mungkin kita sudah diingatkan juga oleh PLV dengan Bonet juga. Saya rasa Bapak Ibu sudah ada banyak pengetahuan dari kawan-kawan yang lain bahwa sinkronisasi antara satu perangkat dengan perangkat lain itu yang utama. Jadi kalau misalkan tujuan pembelajaran di RPP itu ada 5, dievaluasi itu harus 5. Itu intinya. Jadi tidak ada yang missing di dalamnya. Dan misalnya kan di tujuan pembelajaran di RPP Bapak Ibu bikin 5 tujuan pembelajaran. Tiba-tiba dievaluasi yang keluar di LKPD cuma sekian. Nah itu mungkin yang kadang-kadang menjadi itu, tapi itu nanti ada kan lagi Bapak Ibu. Cuma dicermati aja dari awal. Cermati aja dari awal bahwa kayaknya seperti itu yang akan didukung nanti. Dan mungkin kalau untuk ujian komprehensif itu yang tahu mungkin Pak Elvi karena beliau yang dosen yang boleh melakukan uji komprehensif. Tapi secara bocoran sedikit mungkin gitu. Jadi kalau perangkat kita sudah ada dan aturan-aturan yang ada itu kita ikuti, teguran itu kayaknya agak kurang. Teguran itu agak kurang. Yang ada mungkin semacam saran ya. Tapi kalau perangkat kita tidak ikuti aturan, melenceng daripada yang diharusnya. Nah, ujung-ujungnya adalah teguran yang menyebabkan nanti ketidaknyamanan bagi kita sendiri. Sementara itu dulu Pak Epi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Firman yang sudah mungkin saya lihatkan salah satu kira-kira seperti bagaimana punya orang. Bisa enggak saya share di sini? Coba dulu. Ini karena bukan mainan kita di sini, saya biasa dengan Zoom aja. Mana share dokumen kita, Pak Herman? Bisa enggak share saya sini? Turn presentation now. Ya, buka dulu Pak. Preseno. Ya. Sebentar, saya cari barangnya di mana saya taruh tadi. Tidak pula dia mau. Mana tadi? Nah. Ini. Mudah-mudahan bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak mengambil barang yang tampil di layar itu. Buka aja dulu, Pak. Ya, ini nih. Baru present, Pak. Saya lihat. Bisa dilihat, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Iya. Nah, ini. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Mana dia? Barangnya belum? Tadi udah nampak, Pak. Tadi udah nampak, Pak. Ini nampak kalinya orang kampung ini. Dia enggak biasa pakai ini. Saya lihat lagi. Bukan ini yang saya mau kasih lihat. Apa ini Bapak yang saya kasih lihat? Ada kerja orang. Bentar. Hilang pula dia Pak Herman. Itu dia lagi. Udah deh, ini aja deh. Nanti saya kirim di WA lah, biar enaknya gitu. Jadi maksudnya itu persis seperti yang dikatakan Pak Herman. Ada dosen itu kan tidak semua seragam cara memandangnya, ya kan? Hanya gara-gara nama Bapak Ibu tidak tertulis saja dalam file itu, dia males. Yang mana ini punya Bapak? Capek saya mau cari yang mana
mana kan begitu. Makanya saya berharap seperti yang dikatakan Pak Herman tadi, ada nanti saya share satu kok. Kalau pakai Zoom saya biasa familiar sekali, tapi pakai ini saya tidak familiar merubahnya. Ada di mana dia? Nampak Pak? Belum, Pak. Hah? Nampak Pak. Sudah Pak, sudah tampak Pak. Nah, Bisa. nampak punya Pak Andri itu? Presentasinya nampak enggak? Nampak, Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi yang kita tampilkan itu, jelas, identitas kita jelas, nama kita jelas, jadi orang mudah melihat kita, ya kan? Pertemuan satu itu apa, bahan ajarnya mana, evaluasinya mana, LKPD mana, RPP mana, dan tadi saya coba buka Bapak Ibu, ya kan? Saya buka salah satu punya Bapak Ibu, khususnya punya Pak Agus Salim tadi. Maaf, ya saya baca namanya, bukan maksudnya mau menganukan Pak Agus Salim, tapi sering sekali yang dipertanyakan dosen itu dalam ujian adalah ketika Bapak Ibu mempresentasikan sumbernya, resources. Ya kan? Ada yang menulis resourcesnya itu cuma internet. Internet ini apa? Indomie, telur, dan kornet, gitu kan? Mau cari di mana di internet itu? Ya harusnya yang ditampilkan itu kan situsnya. Situsnya apa? Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa pembelajaran abad 21 itu kita kan jelas-jelas key point kita itu big data. Nah kalau key point big data itu hutan belantara. Nah hutan belantara ini enggak Bapak Ibu kasih guideline anak ini masuk kemana, dia nyelonong entah kemana-mana. Makanya yang pasti-pasti aja kalau resources, sumbernya itu dari mana sumbernya diambil. Jangan tulis internet aja gitu kan. Saya kira seperti itu, ya kan? Ini Pak Elham Cirebon ini, mohon Pak soundnya di mute dulu, Pak Muhammad Jufri juga, ya kan? Jadi itu salah satu yang terlihat. Kemudian instrumennya juga agak lebih didetailkan Pak, lebih direncanakan instrumen evaluasinya, itu mungkin agak lebih enak dilihat. Meskipun saya yakin evaluasi itu ketika Bapak Ibu tampil hampir-hampir tidak terlihat. Kenapa hampir tidak terlihat? Karena interaksi yang dibuat, padahal di dalam guideline-nya jelas, mau sinkron, mau asinkron kan gitu, terserah. Tapi waktu tampil itu Bapak Ibu kan mengatakan, nah, bagaimana anak-anak? Coba. Bagus, kata Andri tadi bagus. Lah, yang bagus itu apa? Penguji kan nggak tahu. Enggak. Karena di RPP juga ada guideline-nya mau ngapain itu. Bapak Ibu cuma bilang bagus saja. Nanti dia cek lagi RPP Bapak Ibu mau bilang bagus itu bagus apaan gitu, tidak jelas. Ya kan? Artinya evaluasinya itu tidak tercermin dari RPP yang dibuat. Bagaimana dalam actionnya nanti. Action di lapangannya waktu diterapkan seperti apa gitu. Nah itu yang banyak terjadi masalah dalam ujian-ujian yang sudah-sudah. Ya kan? Kan udah angkatan 1, 2, 3 ujian itu. Tinggal ini yang keempat. Dan yang keempat itu seperti kata Pak Herman tadi, Bapak Ibu mau ujian atau tidak, itu kan sebetulnya tergantung Pak Herman ini nanti dia kasih checklist ini layak maju, perangkatnya udah ada, oke kan gitu. Nah kalau enggak ada checklistnya itu juga enggak lucu Bapak Ibu ujian nanti. Nah itu yang terjadi dan itu biasanya datanya tertangkap ketika ujian Bapak Ibu. Nah sekarang kan juga begitu, perangkat dengan saya dan Pak Herman. Nanti Bapak Ibu ujian, itu kan nggak mesti saya, bisa yang lain-lain dosennya. Ya kan? Bapak Ibu perangkat dengan siapa? Dengan saya, Bu Titi, siapa lagi?
ya kan? Ada beberapa orang dosen. Sedihnya Bapak Ibu, ujian, siapa Pak Tamrin? Ya, sedihnya waktu ujian itu tidak mesti seperti itu Bu, Kak. Karena ya orang panitia suka-sukanya dia lah ngocok, mau mana saja masuk gitu kan. Nah itu yang saya khawatirkan. Sebetulnya bukan sekedar kekhawatiran saya. Kalau Bapak Ibu bermain akal-akalan dengan barang tidak lengkap itu, kalau suatu saat Bapak ternyata dinyatakan lulus tapi data menunjukkan tidak layak dan tidak kredibel, ini dipermasalahkan lagi. Ingat ini zamannya zaman big data Pak. Zamannya zaman digital. Jejak digital ada terus. Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ada Pak, kita tidak perlu ribut seperti itu, tinggal dilihat aja adanya mana, buktinya mana gitu, ya kan? Jadi itu mungkin yang perlu kita cermati supaya Bapak Ibu jangan sampai terperangkap di hal-hal yang tidak seharusnya gitu kan. Seperti kata Pak Herman tadi, ini kan bukan mainan baru bagi kita, udah cerita lamanya ini. Ya kan? Masa kita nyangkutnya di hal-hal yang sepele begitu. Saya kira itu yang perlu sekali diingat, dan saya berharap mungkin paling enggak besok pagi lah. Ya Pak Herman ya, besok pagi paling enggak ya Pak ya. Atau besok siang lah. Enggak besok pagi, besok siang lah. Paling tidak besok siang, saya berharap malam saya punya waktu menceknya Bapak Ibu masuk atau tidak gitu. Ya, karena terus terang Pak, memeriksa 30 orang itu memang bukan perkara sederhana. Memang 30, tapi 30 kali 15 itu artinya ada 450 yang mau diperiksa. File Pak ya, bukan lembar. File. Bukan lembar. Jadi 450 file, kalau satu file itu 3-4 lembar, Bapak Ibu bayangkan. Tingkat mata saya ini harus seperti apa dengan Pak Herman gitu membaca yang begitu. Kayaknya sih enak, kan cuma 30 orang masa nggak bisa? Iya 30. Tapi perangkat Bapak Ibu itu 15 minimal. Nah kalau 15 minimal kemudian diperiksa 15 itu kalau 5 lembar saja, 5 lembar kali 30, ya kan? Luar biasa. Ada 5 kali 15 gitu ya Pak ya. 75 kali 30. 75. Itu lembar yang harus kita baca sun. Itu lembar yang akan kita katakan oke, Pak Toyedin bisa lanjutkan gitu. Lelah itu bukan pada Bapak Ibu aja, pada kami juga lelah. Makanya saya juga mohon udah deh ganti dulu, siapa lagi kan gitu. Tapi karena kita di TIK itu Bapak Ibu sekarang sebetulnya sih udah agak enak Pak Herman, kita sudah ada 41 dosennya. Kalau dulu dosen itu cuman ada 17 kaulah segalanya, sekarang udah 41. Tapi belum semuanya yang punya serdos. Nah kan itu, yang muda-muda kan sebetulnya hebat-hebat, tapi dia tidak punya serdos gitu. Nah, jadi akibatnya ya bisa juga. Jadi sebentar lanjut Pak Herman, saya ada telepon sebentar. Terima kasih Pak Herman. Jadi kira-kira Bapak Ibu, ini semacam bukan warning dalam artian, cuma mengingatkan saja. Artinya supaya Bapak Ibu nanti tidak kerepotan di langkah selanjutnya. Seperti kita diskusikan tadi Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu itu sudah punya semuanya perangkatnya, tinggal meletakkannya di mana saja. Kalau memang perlu diperbaharui mungkin tidak terlalu banyak lagi. Tapi kembali lagi seperti langkah pada awal tadi Bapak Ibu, ada dulu, letakkan dulu, baru kita melihat itu tuh bisa dipakai atau tidak. Tapi kalau tidak ada yang mau kita nilai atau kita review, kita lihat
ya kita mau ngapain. Paling nanti ketika kita bicara masalah besok pagi hasilnya ada ya, kita melihat mungkin secara mungkin Pak itu mungkin udah ahli dengan itu. Seringkali kira-kira apa kekurangannya? Akan ada semacam kekurangan di sana dalam memberikan penilaian karena kita di hukum waktu. Tapi tidak masalah karena yang kita lihat itu sebenarnya kan siap ini kan masih ada lagi namanya selanjutnya review yang sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak tahu ya. Yang keduanya setiap adalah review perangkat yang sebenarnya review. Kalau sekarang kan review kita itu adalah review awal namanya. Kelengkapan dan apakah kelengkapan Bapak Ibu itu sesuai dengan hukum. Hukumnya bisa jadi hukum yang ada aturan dalam pembuatan perangkat dan ada yang ada di LMS. Yang maksudnya yang ada di LMS itu Bapak Ibu sudah lengkap tak sesuai yang diminta. Itu dulu. Kemudian apa yang Bapak Ibu buat itu sesuai enggak dengan yang diminta. Ya, kembali lagi itu Tipex, Steam, Hot. Cuma bergeser ke sana saja. Di sana aja ujungnya Bapak Ibu. Selama itu Bapak Ibu ikuti, saya rasa kedepannya itu akan mudah semuanya. Itu mungkin tambahan. Mungkin Pak Elvi yang lain kan kawan. Pak Herman, jadi mau tanya nih ya kan Pak. Bu Floren ini Pak, nama akunnya akun suami saya karena pakai laptop suami saya. Jadi, nah gini Pak, kan kami udah ngerjain gitu kan Pak, mulai dari analisis sudah kami letakkan di kolom analisisnya. RPP, udah kami juga semua rata-rata kami membuat produk kami itu selalu kami membuat nama kami, nggak pernah kami lupakan karena sudah ada pengalaman di modul-modul pertama kali. Jadi pengajaran kepada kami bahwa kalau membuat apa itu harus membuat nama kami. Nah, mungkin jadi saya ya Pak bertanya-tanya. Di bagian manakah kami yang belum selesai yang mau direview? Apakah kalau terakhir ini adalah mengenai video? Mungkin kami teman-teman semuanya lagi sedikit-sedikit mengedit video kami yang cantik-cantik itulah Pak semuanya. Walaupun kami lihat kamera agak-agak grogi juga ya Pak. Beda dengan menghadapi anak murid, ya kan Pak. Jadi tinggal itu mungkin ada sebagian mungkin teman-teman kami yang bagian evaluasi atau media atau di mana ya kan Pak. Nah, jadi mungkin kelar lah ini hari berkaitan sampai videonya. Jadi selanjutnya apa lagi yang kami harus tunggu dan lakukan Pak gitu Pak. Mungkin langsung Pak Elvi. Suaranya Pak. Suaranya Pak Elvi. Wah, oke. Di poin 8.12.3.2 itu Bu, itu ada produk peserta. Nah, produk peserta itu harusnya di sana udah ada apa saja tagihan Bapak Ibu masuk di dalam. Tentu masuk tagihan ini bukan ketika di tempat ini tempat memasukkan, tapi di setiap event itu seperti yang dikatakan Pak Herman tadi, kan ada tagihan. Bapak Ibu masukkan di sana. Kalau ya, udah dia pasti nongol di sana di belakang sekali itu Bu. Itu kesimpulannya yang di 8.12 itu kesimpulannya. Nah di 8.12 itu saya lihat tagihan itu belum ada yang dimasukkan. Artinya di atasnya belum masuk itu. Ibu lihatlah di LMS itu udah masuk atau belum. Ya. Ya kan saya cuma ngecek di sini aja. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya saya lihat buka situ dia udah ada di situ. Jadi di bagian akhir sekali dari poin perangkat kita ini itu ada yang namanya produk peserta. Nah, produk peserta itu sudah ada di dalam, Bu. Nah, makanya tagihan di setiap langkah di atas itu udah Bapak Ibu penuhi supaya produk peserta terpenuhi. Kan misalnya misalnya contoh juga di produk evaluasi pembelajaran Bapak Ibu isikan. Nah, ya kan? Tapi kalau saya lihat Ibu isikan itu ya memang isikan, tapi kok di bawahnya enggak nongol.
Ada nih Pak Agus Salim kirim ini. Izin Pak Evi. Jadi artinya memang kawan setiap step itu kawan harus mengisinya mungkin Pak. Setiap Iya, langkah. tapi ini di step itu ada Pak Ferman. Ya artinya di step 8, misalnya di step 6 mereka isi, tidak otomatis terisi ke Iya, enggak di step 6 saya lihat ini misalnya ini barusan saya buka di step berapa ini? Saya buka di step 6 kan, di step 6 itu kan ada produk evaluasi ada. Dengan kita tadinya Perman di RPP kan ada juga, saya baru lagi baca-baca itu. Ya. Nah, kan ada produk bahan ajar. Ya. Nah, ada diisi. Iya. Cuma kenapa tidak nongol di bagian belakangnya? Kayaknya memang Ya, mereka Perman? ya, harus diupload langsung diupload langsung secara manual, tidak otomatis kayaknya di LMS itu. Oh, Atau jadi masuk ke secara manual di mana ya, belakang itu yang kita evaluasi. ya Kan kayaknya kalau juga jadi dia evaluasi satu-satu. ya melihat sesuatu kan repot, jadi memang masukkan aja kan bisa diperbaiki. Kita kan review guna untuk diperbaiki Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah ada masukkan saja. Iya Pak, sudah kami masukkan kan Pak. Ini tinggal video lah, misalnya Floren lah ya kan Pak. Tinggal video ini mau saya masukkan gitu kan Pak. Saya masukkan, tunggu ya Pak, tes tengok dulu. Nomor video, mau produk videonya. Baru yang nomor 8 ini kan review awal. Berarti apakah di review awal itu sudah lengkap semuanya yang dari nomor 1 sampai 7, dari analisis sampai dengan video, nanti masuk langsung ke review gitu Pak? Atau apa kami harus masukkan lagi ke review itu satu-satu lagi gitu? Juga tidak ada arenanya untuk masukin di sana, Bu. Coba, Pak. Atau di produk. Di produk peserta ini apa jadinya nanti kami? Apa nggak ada kami masukkan lagi atau langsung otomatis Pak, dari langsung karena udah kami isi dari nomor 1 sampai 7 sampai berapa 7 sampai video Pak? Kayaknya ini Ibu isikan masing-masing lagi nih, Bu. Kan dia lihat aja di pengaturannya, Bu. Ya kan? Iya. Jadi kalau cara memasuk ini memang urusannya si admin ini. Nantilah saya cleankan juga dengan Pak Khairi gitu. Gimana? Saya lihat satu-satu produk Bapak Ibu udah masuk gitu. Enggak, ya, saya browsing kilat aja ya. Nah, nanti kita cleankan dengan Pak Khairi seperti apa. Apakah orang ini harus memasukkan lagi satu-satu atau bagaimana? Harusnya kalau Bapak Ibu udah masuk Herman. Satu-satu. Di RPP juga udah masuk. Udah Pak, mungkin izin Pak Felvi, kayaknya ya memang ini mungkin awal ya, tapi nanti mungkin informasi dengan Pak Khairi. Jadi kawan-kawan ini memang memasukkan lagi bahan yang akan yang terakhir itu. Kayaknya itu kan baru asumsi awal. Tapi yang sudah dalam bentuk dipilah-pilah kayak tadi. Jadi yang sudah artinya kan bisa diperbaiki Bapak Ibu. Bisa kan? Bisa diperbaiki. Jadi masukkan aja dulu yang sudah ada, misalnya kan pertemuan 1 baru siap, atau pertemuan 2 baru siap, dimasukkannya dulu, nanti ditambah lagi, tidak ada masalah dengan itu. Kayaknya seperti itu. Nampaknya memang manual, sifatnya Pak P. Nampaknya manual. Tapi itu masih mungkin, tapi nampaknya manual. Ya, manual. Ya. Nggak apa-apa Bu Purba, di trial and error aja, coba ntar masuk, kalau nggak masuk keluarin lagi. Emang kok repot amat kan, nggak ditutup. Ya. Bukan masalah repotnya Pak. Tadi kan gini kan Pak, kan ini pemikiran saya, karena saya masukkan itu analisis saya, RPP saya, semuanya. Yang terakhir tinggal video ini yang belum saya masukkan. Baru tadi kan Bapak ada tampilkan tadi kan, perangkat pertama gitu kan, sudah ada RPP-nya, bahan ajar, evaluasi dan lain sebagainya, sampai videonya mungkin ya kan Pak yang mau diapain. Nah, baru di situ tadi Bapak bilang 12. Iya, jangan-jangan gongnya di video itu, Bu. Coba Ibu masukkan video itu, masuk gong nggak? Masuk dia semua. Belum ada nama. Ya, Bu Purba. Bu Floren. Bu Purba.
Ya Pak. Ya Bu Florence Ya, Pak. Purba ya kan F Purba itu. Iya. Iya, Florence Purba, Pak. Ya, jangan-jangan gongnya itu yang di video itu Ibu masukkan itu dianggap komplit baru dia terrecord. Kan bisa begitu. Iya Pak. Coba Ya. aja dulu. Ya. Sementara Ya, saya Pak. juga akan jajaki itu. Ya, coba. Oke, Bapak Ibu. Ya kalau enggak masukkan. Mohon interupsi Pak, sebentar Pak. Lanjut Pak Ya, Jupri. Pak. Jupri. Gini, Ya, Firman. dilihat dari Ya, Pak Jupri. itu ada 2 diskusi yang harus dibuka dulu Pak. Putus-putus, Pak. Ya. Putus-putus, Pak. Ya. Putus-putus bisa dia. Kalau dilihat dari LMS itu ada 2 diskusi yang harus dibuka dulu biar nanti kita bisa upload produknya untuk direview Pak. Oh gitu. Selama itu belum terbuka, upload produk peserta itu masih terkunci Pak. Oh begitu. Ya Pak. Oke. Oke, nanti kita lihat. Di poin berapa, Pak? Di poin Tadi? terakhir sekali Pak. Jadi setelah itu ada koneksi selesai itu ada Diskusi. Ada diskusi. Kalau 2 diskusi itu tidak dibuka, maka langkah berikutnya itu masih tertutup Pak. Siap. Iya Oke, Pak, Pak. baru Nanti satu saya- lagi kan Pak di Ya, Bu. ini Pak, di evaluasi pembelajarannya kan kami Pak masih ada satu lagi di diskusinya itu yang belum tercentang kami Pak karena nggak ada mau yang kami apakan mau iya Pak siapa pun baru masuk ini tadi ya. Baru masuk Pak, maaf Pak saya yang nggak buka-buka selama semalam udah buka nggak nampak Pak, maaf Pak. Iyalah, sama-sama kita periksa. Yang penting gitu Bu, hakikat pertemuan kita hari ini. Sama-sama kita cek bagian-bagian mana yang harus kita lengkapi supaya ketika kita terjun di dalam review yang sebenarnya itu perangkat kita komplit. Kan itu Bu. Ya. Keep warning untuk semuanya seperti itu. Oke, Pak Herman. Rasanya cukup Pak. Jadi artinya kalau memang ada kawan-kawan ini yang memang harus saya atau PLP yang melakukan di apa aja Bapak Ibu, disentil aja artinya kadang-kadang karena bukan karena sosok memang kadang-kadang memang lupa kita manusia karena kita punya keterbatasan Bapak Ibu, lupa mungkin. Ya, jadi kalau memang perlu ada dari dosen fasil yang harus melakukan atau dari GP yang memulai, sentil aja. Artinya ini kan berhubungan nanti dengan step selanjutnya. Tapi kalau masalah video pembelajaran macamnya, otomatis Bapak Ibu berhubungan dengan Pak Tamri atau siapa tuh yang terakhir Bapak Ibu dengan video pembelajaran? Siapa? Pak Khairi. Nah, berarti kan mungkin ke sentil aja, Pak atau ibunya Pak, guru pamunya Pak? Kalau yang sama Pak Khairi kita nggak tahu Pak guru pamongnya siapa. Kami angkatan 4 ini kekirangan induk Pak. Mana lah, aman. Salam hari ini bilangin Indonesia Pak. Dengan Kalau tidak salah kemarin saya sempat dengar bilangnya Bu Mega. oh Bu Mega. Singkat 6. Jadi nanti bikin informasi. Tapi itu aja, sentil aja, Me. Gak apa-apa, Pak. Kamu harus mulai diskusi ini, ada masalah. Saya rasa kalau memang harus seperti itu, karena kita kan tergantung itu. Sistem kan harus jalan. Kalau tidak jalan sistem sebuah sub itu kan memang jadi masalah. Kalau memang harus dimulai dari dosen bimbing atau dari guru pamong. Tapi kalau tidak jangan ditunggu Pak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu bisa memulainya kenapa tidak? Tapi kalau memang harus pakai kontak, pakai saklar, ya ingatkan saja orang yang megang kuncinya. Mungkin itu Pak LP ya. Ya. Herman. Oke Bapak Ibu, saya yakin masih banyak yang terasa-rasa, tapi ini udah azan.
asar. Ya. Saya biasanya kalau udah dekat azan itu sudah mulai agak resah gitu. Ya. Oke, mungkin bisa saja kita create pertemuan berikutnya kalau kita butuh. Sementara mungkin itu dulu, dan saya berharap memang Bapak Ibu sempurnakan apa yang harus kita sempurnakan. Saya juga akan cek dengan Pak Herman tentang di bagian mana kira-kira nyangkutnya. Kalau memang produknya udah jadi semua. Saya kira gitu. Tadi juga mungkin masukan dari Pak Muhammad Jufri bisa kita cek lagi nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan di mana nyangkutnya barang ini supaya di produk akhir itu ada. Saya cuma buka produk nggak ada gitu. Ya kan? Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kolaborasinya. Mungkin tidak sempat saya layani semua karena sejujurnya ada keluarga yang sakit dan saya harus selesaikan itu juga semua sekarang. Sebentar, makanya ditelepon timbul balik dari tadi. Agak saya kredit saya ya. Ada yang sakit barusan. Ya. Saya kira sedemikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kolaborasinya. Pertemuan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Selamat sore Pak, makasih Pak.